Berikut deretan momen paling kontroversi di tahun 2021 versi Rumpi No Secret. Urutan pertama ada Nisa Sabian, vokalis Sabian Gambus menjadi sosok kontroversi karena dianggap sebagai pelakor dan orang ketiga dalam pernikahan Ayus Sabian dan Riri Fairuz. Nisa yang awalnya bercitra positif dan kerap mendapat pujian netizen berubah menjadi sosok yang paling dihujat tahun 2021 hingga trending ungkapan gelai ala Nisa Sabian. Urutan kedua ada Rachel V-nya, selebgram paling berpengaruh dalam berjualan online karena setiap online shop endorse di Rachel pasti laku awalnya menjadi kesayangan netizen. Namun citra tersebut kini berubah sejak ia mengaku kabur dari karantina di Wisma Atlet sepulang dari Amerika bersama Salim Nader dan Maulida, kemudian malah liburan ke Pulau Bali untuk merayakan ulang tahun. Urutan ketiga ada komedian Kiwil yang menjadi sosok yang paling dibicarakan netizen hingga trending karena pernyataannya dalam vlog Feni Rose Official yang menganalogikan istri seperti mobil. Selain itu, sosok Kiwil juga suka poligami diam-diam dan tak pernah jujur dengan istri kalau menikah siri hingga dianggap maskulinitas toksik. Berikutnya ada Dodi Sudrajat. Ayah almarhum Vanessa Angel ini menjadi sosok yang paling dihujat netizen di akhir tahun karena ucapan dan tindakannya seperti ingin memindahkan makam Vanessa Angel, mengganti nama Galaskai Andriansyah, dan tak mencantumkan nama Bibi Andriansyah di buku Yasin, membuat netizen murka. Dodi dituding sebagai bapak mata duitan yang hanya peduli dengan harta, hingga netizen tak rela jika Galaskai diasuh oleh Dodi. Dan terakhir, ada Gaga Muhammad menjadi sosok laki-laki yang dibenci netizen karena menjadi dalang kecelakaan mobil yang mengakibatkan mantan kekasihnya Laura Anna cedera sumsum tulang belakang yang mengakibatkan lumpuh. Selain itu, Gaga juga dianggap tak bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan Laura, bahkan diam-diam menggesek ATM Laura hingga keluarga Laura menggugat kasus tersebut ke pengadilan dan Gaga ditetapkan sebagai tersangka. Oke, ini ada beberapa ya. Di tahun 2022 kira-kira Gaga Muhammad ini harus siap menghadapi apa? Nasihatnya apa? Gaga. Kan dia lagi menghadapi tuntutan hukum nih. Sebenarnya Gaga ini saya lebih ingin bernasihat untuk keluarganya. Oh, keluarganya. Supaya? Supaya bisa lebih ikhlas. Oh. Ya. Lebih ikhlas, ya. Lebih bijak ya, dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi. Okay. Ya. Dan saran saya memang lebih baik mengalah. Lebih baik mengalah. Oke. Mengalah. Pak Dodi. Pak Dodi. Nasihat buat Pak Dodi. Pak tahun Dodi. 2022 gimana tuh? Oke. Bisa nggak tuh akur? Pak Dodi di tahun 2022 permasalahan-permasalahan yang dihadapin Pak Dodi ini akan jauh lebih baik. Oh, lebih baik. Semuanya membaik. Semuanya membaik. Ya. Okay. Pak Dodi harus dari sekarang ini lebih sabar. Ya. Hadapi semua netizen atau siapapun itu yang menghujat, yang mengejar, yang menghantam, semua hadapin dulu. Ya. Memang sakit. Sekarang pun sudah terasa sakitnya. Tapi di tahun 2022, kalau saya lihat ada hal-hal yang terungkap. Ya, di tahun 2022. Sehingga ini membuat permasalahan antara Pak Dodi dan pihak sebelah ini jauh lebih baik. Oh, jadi lebih Ya. baik. Oke, baik. Nah, ini untuk Nisa sama Rachel V-nya, ini juga dua-duanya sama di tahun 2021 itu lagi menghadapi masa di mana ya yang tadinya bersinar gitu ya, agak menghadapi tantangan di 2021. Nasihatnya untuk 2022 apa nih? Kalau tadi Rachel udah Rachel ya, udah, Nisa. Nisa. 2022 Nisa ini redup. Gitu ya. Ya. Hilang. Bahkan dari peredaran dunia entertain. Ya. Karir merosot. Merosotnya terjung. Bener-bener jatuh. Oke. Ya. Kalau saran saya, kalau yang untuk Nisa, spiritual diperkuat. Baik. Spiritual. Iya. Jadi mungkin saatnya fokus di spiritual dulu begitu Iya. ya di tahun 2020. Di tahun 2022 kira-kira akan ada lagi nggak sosok-sosok yang menjadi ramai diperbincangkan gitu. Atau ya tepatnya ramai diperbincangkan tuh dalam artian netizen tuh kesel banget gitu. Ada nggak? Ada. Hah, ada lagi? Kontroversi ya. Iya, laki perempuan. Besar, laki-laki. Artis atau bukan artis? Aktor, artis.
muda apa tua? Masih muda. Masih muda. The Sultan. Sekarang kita lihat di bagannya ya. Ini ada beberapa yang kita atau netizen sebut ini sebagai The Sultan. Ada Juragan 99, Raffi Ahmad, ada Maharani Kemala, ada Indra Kesuma yang beli mobil jam pagi-pagi gitu ya, jam 4 pagi. Terus ada lagi, ini 4 aja ya. Tahun 2022, apakah mereka secara karir, secara keuangan juga masih bersinar, bisa bermanfaat buat banyak orang, atau harus apa yang nasihatnya untuk mereka? Juragan 99, Raffi Ahmad, Indra Kesuma stabil. Oke. 2022 stabil. Semua stabil. baik-baik aja. Ya. Untuk Maharani Kemala harus berhati-hati. Harus waspada karena di tahun 2022 saya menangkap akan ada permasalahan hukum. Ya. Cuman kesalahannya bukan dari Maharani. Oke. Ya, ada orang yang melakukan kesalahan, partner kerjanya dalam pekerjaan, dalam ruang lingkup pekerjaan dia yang bertanggung jawab dan itu terseret sampai ke hukum. Oke, jadi harus lebih hati-hati. Harus lebih waspada hati-hati. dalam soal bisnis ya. Iya. Oke. Raffi Ahmad gimana? Raffi Ahmad Stabil ya? Stabil. Stabil. Oke, yang berikut kita lihat ke ini. Ini fenomena beberapa artis membeli klub-klub bola ya. Ini ada Raffi Ahmad, Gading, Atta, Kaisang. Kayak ada Juragan juga ini. Kira-kira dari klubnya coba kita buka. Ini beberapa klubnya. Siapa yang klubnya di antara mereka itu yang bersinar, yang dimiliki? Klubnya siapa? Yang paling bersinar. Iya. Ini kan ada yang Persikota Tangerang, ada yang Persis Solo, ada ini yang udah promosi ke Liga 1 ya, Persis Solo. Terus Arema. Ini Atta di Liga. Ini yang paling bersinar ini dari klubnya Kaisang. Klubnya Kaisang. Iya. Ya udah sih, udah kelihatan ya. Kaisang Pangarep. Akan lebih lagi di tahun Akan 2000. lebih lagi. Akan lebih lagi. Yang lain ada, ini masih akan tetap begini atau ada yang Selain Kaisang, ada satu di antara yang lainnya, ini yang akan nanti juga bermasalah. Ya, jadi bisnis yang dia bangun di tahun 2022 ada permasalahan, ada kerugian, ya, ada kerugian sejumlah uang yang cukup besar, penipuan, ya. Bukan Raffi Ahmad, bukan Juragan 99, bukan Kaisang, Gading, Atta. antara dua itu harus lebih waspada ya? Harus waspada. Untuk Gading, Atta Halilintar harus waspada. Waspada. Dengan partner kerja, bisnis, dan lain-lain. Oke, kasus narkoba di tahun 2021 juga ada beberapa kasus narkoba. Coba kita lihat, ini yang kita soroti ya. Karena beberapa kasusnya kita anggap memang punya nilai berita yang berbeda ya. Ini apa yang bisa dinasihati untuk tahun 2022, terus apakah akan ada lagi kasus narkoba yang lebih menjadi sorotan lagi dibandingkan yang terjadi di tahun 2021. Selain berikut ini tetap di Rumpi.